always will be in our pajajaran. Baik, selanjutnya saya sapa pemateri kedua, Puri Kurnia Putri. Halo, Puri. Iya, halo Kang Ido, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa, ini salah satu inspirasi juga bagi kita pada kesempatan siang hari ini. Di saat kemarin kita galau mengenai simulasi UTBK nih ya, untuk adik-adik kita, saya khawatir gagap nih peserta didik yang sekarang mengikuti UTBK karena belum pernah mencoba komputer yang akan diujikan. Kalau yang awas mah nonton di YouTube selesai, tapi kan kalau tunanetra harus mendapatkan layanan pendidikan khusus berupa simulasi agar ketika melaksanakan kegiatan tidak terulang lagi cerita-cerita yang lalu. Ada yang gagap, ada yang sulit mengoperasikan komputer. Nah, ketika kita galau tentang komputer UTBK, kita juga galau tentang pendampingan, apalagi di masa COVID seperti ini. Tentunya pendampingan ini menjadi penting. Nah, Teh Puri melalui inisiatifnya menyebarkan informasi jika ada teman-teman tunanetra yang membutuhkan pendampingan, itu bisa menghubungi Teh Puri. Ini luar biasa sekali. Nah, seperti apa yang melatar belakangi Teh Puri sehingga Teh Puri berinisiatif dengan teman-temannya membuka layanan volunteer untuk mendampingi peserta didik. Nah, kita akan dengarkan. Teh Puri ini merupakan mahasiswa pendidikan khusus FIP UPI angkatan 2019, masuk melalui jalur SBMPTN. Alumni dari SLB Negeri B Pembina Sumedang ya, Teh Puri? Iya, betul. Oh ya, oke. Baik, bisa bercerita latar belakang kenapa Teh Puri bisa kepikiran gitu untuk mendampingi adik-adik tunanetra di pelaksanaan UTBK ini. Mangga Teh Puri. Ya, baik. Terima kasih Kang Ridho atas kesempatannya. Tadi sudah dipaparkan juga ya mengenai CV singkat ya. Kalau nama saya ini Puri Kurnia Putri, salah satu mahasiswa disabilitas netra di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan di sini juga saya akan sharing-sharing nih tentang pendampingan mobilisasi ya di lokasi tes, tepatnya di sini di Universitas Pendidikan Indonesia. Namun sebelumnya di sini saya akan bercerita dulu nih, kembali dulu ke masa lalu. Saya dari angkatan 2019 mengikuti jalur SBMPTN dan pada saat itu belum pandemi COVID-19, jadi bisa secara offline, bisa leluasa seperti itu. Dan pada saat SBMPTN, UTBK SBMPTN 2019 ini kan awal ya, pertama banget gitu Kang Ido. Jadi pada saat itu tuh ada 2 gelombang gitu. Nah, saya mengikuti kedua-duanya. Nah, di gelombang pertama berhubung saya ke Bandung gitu kan, dari Sumedang ke Bandung itu tuh diantar oleh kakek gitu kan, diantar oleh kakek ke UPI untuk mengikuti tes UTBK. Tapi pada saat setelah di UPI nih, saya dan kakek juga kebingungan nih lokasi tesnya di mana gitu kan, berhubung waktu dulu itu di Direktorat TIK. Nah, setelah itu juga namun alhasil alhamdulillah menemukan lokasi tesnya, meskipun kalau kata bahasa Sundanya kukurilingan atau keliling-keliling dulu gitu. Nah, lalu kemarin ada beberapa siswa yang memang atau peserta tunanetra yang mengikuti UTBK SBMPTN yang bercerita gitu kan, bahwa pada tahun 2020 kemarin itu kesulitan nih Teh untuk melakukan mobilisasi gitu dari tempatnya dia ke kampus, atau dari kampus mencari lokasinya itu bingung, karena kan terkadang untuk teman-teman kita yang tunanetra kalau di lingkungan baru mengalami disorientasi, atau di lingkungan baru itu suka masih kebingungan ini sebenarnya mau kemana, seperti itu kan. Hal itu pun dirasakan oleh saya. Nah, disinilah saya berpikir bahwa wah, ini sepertinya bisa nih dijadikan suatu pergerakan dari kami gitu ya, dari saya dan teman-teman untuk membuat suatu komunitas nih, komunitas yang menjadi salah satu volunteer gitu untuk mendampingi
peserta tunanetra yang akan mengikuti teman-teman tunanetra maksud saya yang akan mengikuti UTBK SBMPTN seperti itu. Nah, lalu juga karena dari tahun ke tahun ya, dari semenjak tahun 2019 pertama adanya UTBK SBMPTN ini sampai tahun sekarang, dari panitia SBMPTN-nya sepertinya belum ada nih untuk pengadaan atau inisiatif lah gitu dari panitia SBMPTN-nya mengadakan pendampingan gitu atau volunteer untuk melakukan mobilisasi di lokasi tes seperti itu. Begitupun tadi juga telah disebutkan ya oleh Bapak Tri di awal pada saat pengantar, lalu juga oleh Kang Rido bahwa belum ada juga nih simulasi komputer sehingga peserta itu terkadang suka gagap, bingung juga gitu. Bagaimana nih untuk tes UTBK ini? Karena tadi juga sudah dikatakan oleh Kang Rido kalau teman-teman kita yang awas mudah nonton YouTube juga udah bisa tahu, udah bisa paham gitu untuk pelaksanaannya. Nah, dari situlah muncul ide bahwa ya udah yuk kita buat suatu komunitas aja gimana untuk mendampingi teman-teman atau membantu teman-teman tunanetra sehingga memudahkan dia untuk melakukan mobilisasi gitu di kampusnya. Nah, alhamdulillah kemarin juga saya sudah ada beberapa siswa nih Kang Ido, ada beberapa peserta didik juga yang chat pribadi gitu, salah satunya juga ada dari SLB Negeri Pajajaran dan juga ada dari SLB Ciamis, SLB Purwakarta seperti itu yang memang bagaimana sih teknis pendampingannya ini. Nah, teknis pendampingannya ini tuh nanti ada misalnya dari SLB atau dari Purwakarta langsung ke UPI. Nah, dari UPI nanti janjian sama volunteernya atau bahkan dari SLB Negeri Pajajaran mau titik jemputnya atau titik janjiannya di Pajajaran saja bisa nanti berbarengan. Nah, kenapa sih ada muncul ide pendampingan seperti ini? Karena memang untuk mencegah disorientasi, karena nanti kalau misalnya sendiri nih teman tunanetranya untuk pergi ke lokasi tes bakalan kebingungan sehingga itu menghabiskan waktu gitu kan. Untuk tes UTBK ini tuh sepertinya serempak gitu ya Kang Rido, hari Kamis jam 6 lebih 45 menit itu sudah harus ada di lokasi. Nah, bagaimana kalau nanti teman-teman tunanetra ini berpergian sendiri, mencari lokasi sendiri sehingga jam 6 lebih 45 menit ini belum ada di lokasi. Nah, itu yang dikhawatirkan seperti itu. Maka disinilah kami dan teman-teman khususnya mungkin saya gitu ya, saya dan teman-teman pendidikan khusus angkatan 2019 ini ya udah yuk alhamdulillahnya semangat gitu ya di bulan puasa ini juga insya Allah gitu kan untuk melakukan pendampingan volunteer ini. Nah, maka dari itu untuk teman-teman tunanetra yang akan mengikuti tes UTBK SBMPTN 2021 yang insya Allah akan diselenggarakan besok lusa, bila mana dari tempat lokasi misalnya sudah ada di UPI namun kebingungan untuk ke lokasi tesnya karena memang sendiri atau seperti apa, itu boleh sekali untuk menghubungi saya. Bisa DM di Instagram juga Purika Putri atau boleh untuk di chat pribadi melalui WhatsApp di 08. Ya, insya Allah apabila dari saya dan teman-teman juga bisa membantu, lalu sumber daya manusianya juga ada gitu, karena berhubungan ini kan Rido, beberapa mahasiswanya juga ada yang pulang kampung seperti itu, ada yang memang jauh gitu. Jadi barangkali bagi teman-teman tunanetra ini yang dari kota Bandung gitu kan, yang bisa terjangkau lah dari UPI atau barangkali ada juga teman-teman saya yang daerahnya dari Bandung juga bisa langsung mendampingi seperti itu. Nah, itulah sih yang melatar belakangi saya untuk melakukan pergerakan ya udah yuk kita bikin volunteer aja bareng sama teman-teman mahasiswa pendidikan khusus gitu, khususnya di angkatan 2019 ini. Seperti itu Kang Ido barangkali yang bisa saya share, karena memang dirasa ini tuh perlu banget gitu supaya sebenarnya kalau dibilang aksesibel, ini cukup aksesibel ya UTBK SBMPTN ini, karena
sebelumnya ini kan masih dibacakan oleh reader gitu. Namun pada tahun 2019 ini sudah ke UTBK, ujian tulis berbasis komputer, sehingga melatih kita untuk mandiri gitu membacakan soalnya. Namun terkadang ada beberapa hal teknis gitu ya, entah itu memang komputernya yang mati atau screen readernya yang memang mati atau seperti apa gitu. Nah, inilah yang memang seharusnya panitia SBMPTN ini melakukan antisipasi atas hal tersebut seperti itu. Nah, mungkin sekian dari saya Kang Ido dan pesan saya untuk adik-adik semuanya yang akan mengikuti UTBK. Semangat, jangan nervous pada saat nanti. Benar juga tadi apa yang telah dikatakan oleh Kang Dian bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil, teman-teman. Jadi apabila proses kita untuk mencapai suatu impian itu adalah dengan bekerja keras, maka hasilnya pun akan memuaskan diri kita gitu. Semangat terus, dan mohon maaf apabila selama pemaparan ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi sebelum ditutup, Teh Puri, boleh izin ya, nomor handphone yang bisa dihubungi jika memang membutuhkan layanan pendampingan mobilitas selama UTBK untuk wilayah UPI ya, untuk sementara. Iya betul Kang Ido, untuk wilayah UPI sementara ini. Boleh disebutkan kembali nomor handphonenya, barangkali teman-teman ada yang belum sempat mencatat secara perlahan. Oh iya boleh. Iya, nomor handphonenya bisa dicatat ya di 082 31. Oke, baik. Atau di Instagramnya Teh Puri, apa nama Instagramnya? Bisa DM juga di Instagramnya saya di Puri Kaputri, PURIKAPUTRI, no space gitu. Oke, terima kasih banyak, ini luar biasa teman-teman ini gerak cepat mengalami situasi yang tidak enak ketika tahun kemarin atau tahun sebelumnya mengikuti UTBK, sehingga muncul inisiasi untuk pendampingan. Saya merasa kebingungan ketika datang ke UPI, begitu luas, jalannya berliku-liku, nanjak mudun. Nah, ketika apa yang saya alami di tahun pertama datang ke UPI, akhirnya mendapatkan inspirasi untuk memberikan layanan bagi adik-adiknya. Ini juga merupakan praktik baik yang mudah-mudahan ke depan memberikan inspirasi bukan hanya saja di kampus UPI dan mahasiswa pendidikan khusus, tetapi bisa atau bahkan sudah ada di kampus yang lain. Tapi setidaknya hal ini memberikan inspirasi bagi kita bahwa pendampingan mobilitas itu juga penting bagi teman-teman tunanetra, terlebih di lingkungan yang baru. Terima kasih banyak Teh Puri Kurnia Putri, mahasiswa pendidikan khusus FIP UPI angkatan 2019, masuk melalui jalur SBMPTN. Dedikasi inovasi, modal kekuatan demi kemajuan, menumbuh kembangkan membangun cita-cita untuk masa depan tunas-tunas bangsa. Jaja